Cek, cek, 1, 2, 3, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, alhamdulillah telah sampai season 2 berikutnya nih. Gak tau lah mau ditaruh di episode berapa. Kita ada di suatu kedai di Kota Malang yang kebetulan gak dibayar sama kedainya. Gratis. Jadi emang enak, paling enak emang ngopi jangan. Paling enak emang ngobrol di tempat kopi gitu. Iya. Siapa tahu bisa dapat insight-insight, informasi-informasi dari orang-orang sekitar. Kan situasinya juga ramai nih. Betul. Dan mudah-mudahan wabah ini juga segera berakhir atau enggak segera dapat ininya lah ya. Solusinya gitu biar kita bisa ngopi sampai malam lagi. Kebetulan kita lagi pagi-pagi. Betul sekali. Di hari Minggu yang sangat cerah, semua orang bersepeda, berlari, dan anak-anak motor pasti Sunday morning ride, anjas gitu. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama salah satu sahabat saya nih teman-teman. Ini sahabat yang cukup lama tapi baru. Cukup lama tapi baru gitu. Cukup lama tapi baru. Cuman mungkin kita punya beberapa kecocokan lah. Kita punya beberapa kecocokan. Akhirnya jadi sering ngobrol, sering bahas, sering diskusi kayak gitu. Sebelumnya mau perkenalkan diri dulu mungkin Mas. Namanya siapa? Kalau mandiri nama saya Adi Yanto Albar Firmansyah, asal dari Pasuruan. Asal Pasuruan. Status sekarang apa? Status apa nih? Terserah, mau status pekerjaan, mau status asmara, status apa, anak pertama, terserah statusnya. Oke, aku anak pertama dari 2 bersaudara. Udah kerja, status kerja di Kementerian Perhubungan. Waduh, ada orang-orang kementerian nih guys. Ada orang-orang pemerintahan nih. Iya. Asmaranya gimana Mas? Asmara udah stepnya lebih. Ya, alhamdulillah kemarin habis lamaran. Menuju halal. Menuju halal Gitu. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Fareli, status nggak tahu kapan halal. Semoga lah secepatnya. Iya benar kayak gitu. Gila. Mas Adi sekarang fokusnya apa aja nih Mas? Fokus kerja sih, kerja habis itu. Berarti fokus kerjanya sekarang ada tujuannya? Ada tujuannya pasti. Buat memenuhi resepsi, mas kawin, bla bla bla. Betul sekali. Luar biasa. Makin rumit dan harus hati-hati ngeluarin. Betul. Jadi Mas Adi ini awalnya adalah teman saya, terus ya kita sering ngobrol, sering diskusi. Cuman Mas Adi tuh biasanya dipanggilnya Mas Pentol. Betul. Mas Pentol. Gara-gara suka pentol. Jadi kalau Anda jualan pentol, jangan lupa kabarin Mas Adi karena pasti dibeli. Pasti. Pasti dibeli. Emang udah dulu sih suka pentol. Itu nama panggilan itu dari kapan tuh? Mulai SD. Wah, Mulai SD. Iya. Gak ada jajanan lain. Dari SD udah makan pentol. Iya. Nggak tahu, enak ya. Maksudnya apalagi ada bumbu kacangnya ya. Kalau bumbu merah sih masih. Oh, berarti pentol-pentol di daerah Pasuruan tuh pakai bumbu kacang. Bumbu kacang. Pakai bumbu kacang. Akhirnya, tapi ada sih yang bumbu merah yang caos itu sama Lombok. Cuma aku lebih prefer ke yang kacang, bumbu kacang. Jadi pada punya percakapan kali ini kita akan ngebahas pentol lebih dalam. Kayaknya salah. Iya, yang lebih dibahas ke pentolnya, macam-macam varian bumbu yang ada di pentol. Bisa. Terus Mas Pentol ini sebenarnya dulunya teman kerja teman saya. Iya, Raka namanya. Ada namanya Mas Raka. Jadi Pentol ini dulu kalau liburan ataupun lagi ada waktu senggang sering main ke Malang. Iya. Kebetulan calon pasangan yang halalnya juga orang Malang ya. Betul. Maksudnya kuliah di Malang. Kuliah di Malang. Jadi akhirnya sering untuk kita weekend ketemu ngobrol sampai akhirnya ya lumayan lah. Makanya tadi ini teman yang baru tapi lama. Udah klik ya. Iya. Teman baru tapi lama ternyata kayak gitu. Dan kita ngebahas yang memang kita pengen ngomongin aja sih. Kalau misalkan memang nanti sering berjalannya waktu, kalaupun memang kita ada berbeda pendapat, ya nggak harus sepakat juga gitu. Iya. Emang itu tujuan kita. Benar, karena walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Ya jadi
karena tadi lagi sibuk kerja, lagi sibuk apa ya, mengumpulkan uang Pasti, untuk pasti. tahap kehidupan selanjutnya nih. Bener. Tahap kehidupan selanjutnya yang mungkin kayaknya bersinggungan ya dengan apa yang mau bahas. Kenapa sih kalau menurutmu itu kenapa memutuskan sekarang? Kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak nanti aja buat lanjut ke tahap selanjutnya, entah menikah atau apa itu? Yang pertama ini apa ya? Maksudnya apa yang aku alamin. Benar. Jadi nggak bisa sama yang lain. Oh iya, jadi subjektif lah. Subjektif. Ya. Jadi kalau aku kenapa? Karena yang pertama pasti restu orang tua. Oke. Restu orang tua dulu. Selama akunya udah siap dan restu orang tua udah oke, ya berangkat. Soalnya selama kemarin flashback sedikit, jadi aku udah jalanin sama cewek atau mantan lah. Sama yang sebelum ini ya? Sebelum ini. Cuma kenapa nggak jadi meskipun umur saya udah mungkin di atas Mas Amin ya? Iya. Aku 95, kelahiran 95. 93. Oke. Jadi usianya emang udah usia mungkin Iya. katanya udah siap untuk jenjang pernikahan. Jadi siap tuh sebenarnya udah sebelum dari tahun ini. Aslinya siap-siap aja. Siap-siap aja ya. Cuma balik lagi kalau menurut saya feeling orang tua itu atau persetujuan orang tua itu Penting lebih banget. penting banget. Soalnya Penting apa? Kayak apa-apa kita nggak bisa sendiri kan. Maksudnya yang berhubungan dengan sakral apa ya? Maksudnya Oh iya benar. restu Yang hidup sekali ya. Iya. Cuman dalam kehidupan tuh cuman terjadi sekali lah, mudah-mudahan kan gitu. Dan itu sih menurutku harus ada restu orang tua. Siap nggak siap itu relatif. Kalau kita nunggu siap dan udah kayaknya ada standarnya, mungkin kalau masing-masing orang ada harus sukses dulu atau apa. Kayaknya lama sih. Lama dalam artian kalau kita nunggu siap Tunggu mapan dulu gitu iya, Mas. itu agaknya susah menurutku. Kalau bagiku itu susah. Jadi yang meyakinkan aku untuk di jenjang sampai sekarang itu restu orang tua. Yang pertama restu. Kalau boleh tahu, dulu kan udah berhubungan udah cukup lama juga sama yang mantan sebelumnya atau pas awal-awal sama yang sekarang nih yang di dalam itu ada nggak sih alasan kenapa kayaknya orang tua tuh belum menyetujui, ada nggak? Ya kita nggak tahu ya, cuman alasan ibu atau bapak kenapa kok nggak menyetujui itu gara-gara apa sih toh? Mungkin orang tua lebih tahu sifat atau. Tapi dia ngasih saran nggak, mesti kayak nanti dulu aja, ini dulunya apa tuh? Ini dulunya mungkin ada satu faktor yang emang di keluargaku ini apa ya, maksudnya urgent. Jadi faktornya adalah adik saya. Adik saya ini masih Bisma namanya, dia baru kuliah. Oke. Baru kuliah dan mungkin orang tua pengennya itu kamu masih tak butuhin nih, maksudnya aku butuh kamu buat adikmu ini gitu loh. Kalau emang kamu udah selesai dari tanggung jawab keluarga, mungkin udah dulu itu udah di ACC sih sama yang dulu gitu. Cuma garis besarnya kan aku anak tanda kutip udah ditinggal sama ayahku, maksudnya papaku di umur 17 tahun. 17 SMA tahun. kelas 2 kalau. Itu ayah tuh sakit waktu itu. Akhirnya ibu single parent tuh. Single parent, jadi pemasukannya kan nggak sama. Iya benar. Kan beda, maksudnya banyak sih teman-teman saya yang ngomongin, "Di, kamu kerja udah enak nih." Gitu. Kamu kapan? Banyak teman-teman banyak gitu. Cuma aku sih ngomongnya ya doain lah gitu. Soalnya anak-anak yang ngomong kayak gitu, soalnya nggak tahu kondisi keluargaku di keluarga itu gimana. Sebenarnya mendoakan untuk yang terbaik ya Mas. Aslinya sih, bener. cuma kondisinya kan berbeda-beda setiap orang. Mungkin Mas Apin juga keluarga masih ada, semuanya ekonomi masih aman. Ya oke-oke aja. Oke aja. Mungkin tahun ini insya Allah bisa jadi kan. Terus akhirnya
yang dibutuhkan itu dalam artian ya buat menanggung beban dari keluarga dulu ya. Bener. Karena kan pasti bantu juga kan secara Bantu keuangan dan pasti. segala macam. Soalnya kita kan udah lama berutang budi lah kepada orang tua. Bener. Jadi tetap apa yang jadi prioritasku saat ini masih keluarga ibu, mama saya. Jadi cuma sama bertiga tuh di rumah ya? Iya, Toh. bertiga. Ibu, adek sama kamu. Iya. Udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Berarti sekarang adik tuh udah kuliah di Kuliah UM. Oh di Malang. UM. Semester berapa tuh dia? Baru ini semester 2. Semester 2 baru kemarin UM biasa kan. UM biasanya duluan dulu. Yang lainnya udah masih pada liburan? Iya. UM udah masuk bulan. Oke. Akhirnya gara-gara itu dan sekarang kenapa tuh tiba-tiba jadi direstuin? Kan kondisi masih semester awal-awal juga kan? Siapa? Bisma masih awal-awal kan? Nggak tahu, feelingnya orang tua itu kuat banget sih. Aku percaya pada Itu iyanya gara-gara apa kalau boleh tahu? mungkin faktor yang aku nggak tahu sih, maksudnya kayak apa ya? Aku juga Tiba-tiba iya aja gitu. iya nggak tahu ya. Maksudnya tiba-tiba iya aja. aku juga nggak tanya sih awal kenapa mamaku ngerestuin itu, aku juga nggak tanya kenapa. Soalnya mulai dulu sama mantanku itu yang Pasti dikenalin. pasti gedalin. Pasti. Oh, berarti termasuk yang kalau berhubungan serius nih. Iyalah. Bahaya. Terus. Jadi emang problem dari dulu di restu. Kalau emang mulai dulu restu orang tua itu udah mungkin lebih awal, mungkin Ya, mungkin beda lebih cerita lagi juga. Cuma alasan untuk orang tua memberikan restu itu nggak tahu, emang feeling orang tua aja. Pernah nggak dulu udah sayang banget nih sama satu perempuan, ternyata nggak dapet restu? Pasti pernah. Pernah ya? Sakit gak tuh? Sedih gak tuh? Sakit. Karena tapi ya yang utama malah restu orang tuanya. Iya. Malah kalau dijalanin begitu ya belum tentu bisa oke. Mungkin. Iya. Itu apa ya, doa loh, Vin. Iya bener. Doa. Tapi ada nggak restunya orang tua tapi yang datangnya dari dia? Udah nak, kamu sama ini aja gitu. Ada nggak? Apa kalau bahasa zaman dulunya tuh zaman Siti Nurbaya? Dijodohin. Hah? Iya kan maksudnya gitu kayak. Iya. Nah nanti kamu ininya sama ini aja, itu ada nggak sih? Sempat nggak sih? Pastinya ada sih. Ada. Ada. Terus tapi nggak sempat menjalani itu sama yang disetujui sama orang tua. Balik lagi yang kita yang jalanin kan. Kalau Sempat kitanya- nggak ada nggak rekomendasi dari? Ada pasti. Kan kalau Tokopedia Mas Sofi suka ngasih rekomendasi barang nih. Kali aja Iya, Ibu kan bener. ngasih rekomendasi gitu. Benar. Ada tuh, sempat Ada. dijalanin. Ada. Ada. Tetangga. Bukan. Saudara. Maksudnya saudara jauh. Saudara sih. jauh. Saudara Udah jauh, sama kan. ini aja nih udah pasti baik segala Iya, macam bla bla bla. apalagi gitu. temen-temennya mamaku itu kan biasanya orang tua itu kan sering ada reuni-reuni gitu. Kayaknya seru aja gitu kalau pas lagi reuni, nanti kita besan ya. Iya. Kayak anaknya pada sepakat aja. Iya bener tuh. Itu suka tuh kejadian tuh toh. Soalnya apa ya, orang tua nggak tahu, tiba-tiba nyaranin gitu aja, rekomen. Cuma aku kan nggak. Kayak rekomen tempat ya. Kayak rekomen tempat. Ini nginep di sini aja kayak Traveloka gitu jadinya. Terus. Ya akhirnya aku ngomong sih ke mama kalau aku belum tahu dia nih, maksudnya takutnya informasi datangnya dari sini. ya, maksudnya kita belum komunikasi, belum ketemu, Set. jadi ya aku nggak berani dalam artian ya udah kita kenal aja, maksudnya Tapi nggak tiba-tiba membantah juga. Enggak mau enggak. kayak gitu juga ya. Benar. nggak boleh. Tetap Tetap ada komunikasi secara baik komunikasi, lah sama benar. orang tua. Akhirnya restu itu tuh datangnya tuh gara-gara apa? Apa gara-gara minta izin? Apa gara-gara kayaknya buat sama pasangan yang sekarang mungkin disuruh buru-buru sama keluarga sana atau apa? Apa tuh yang memicu akhirnya? Ya udah deh, iya aja gitu. Itu apa tuh kira-kira? apa ya, maksudnya nggak enak ngomongnya, maksudnya nggak tahu ya alasan dari orang tua secara Masih belum tahu lah. Iya, belum tahu pastinya. Tapi yang pasti sedikit bocoran, kayaknya sih hal yang orang tua pengen yang terbaik sih kayaknya sih. Pengen yang terbaik mungkin di akademi atau ekonomi atau apa, kita kan nggak tahu. Itu kalau dari secara- omongan pemicu dari mana tuh? Apakah Dengar. kon minta izin tol sama ini misalkan, Bu, kayak gini-gini, apa ibu yang ngomong, "Nak, kamu sekarang aja" gitu. pasti minta izin lah. Minta izin tuh bulan apa tuh kira-kira? Aku lamaran tanggal
23 Januari. Itu minta tuh ke ibu, Bu, temenin anakku ini gitu. Apa Iya. gimana tuh? Mekanismenya ceritain dong, ceritain. Seru tuh kayaknya. Yang awal-awalnya yang pasti si Desi nih, yang calonku ini emang sering aku Main bawa rumah. ke rumah, terus aku ngomongnya itu pas nggak ada si Desi, cuma pas ngobrol makan berdua di belakang habis kerja itu, Mam, misalnya si Desi ini ngajak serius gimana sih Mam? Gitu maksudnya. Ini Soalnya ini kayaknya nanti saya bakal ngadepin juga nih. Ini Oh, omongannya awkward banget. terus. soalnya kan siap nggak siap harus diomongin. Dalam artian berani nggak berani pasti harus diomongin. Terus akhirnya ngomong Kalau mau serius gimana. Terus ya nggak apa-apa, cuma apa pertamanya sih ada apa ya, maksudnya bukan penolakan ya. bukan penolakan, jadi omongan lah, obrolan kalau apa nggak terlalu cepet, dia kan masih kuliah gitu loh. Dia kan soalnya aku udah sering ngomong ke mama kalau dia masih kuliah, terus kuliahnya di UMM masih semester 5 ke 6 habis itu ya pokoknya udah tak ceritain, singkat cerita udah tak ceritain semuanya kalau si Desi ini masih ada tanggungan kuliah. Ya udah, terus mama ya udah nggak apa-apa kalau emang si Desi ini mau Nyelesain dulu. nggak masalah gitu. Oke. Akhirnya aku ngomong ke Desi nih, Set. ngomong ke Desi, ke orang tuanya kalau aku serius dan Bener. ngomong ya kalau ya serius untuk apa ya, maksudnya udah Itu obrolan pertama kali kali. iya. Sebelumnya nggak pernah. Iya, baru pertama kali ngomong seserius itu dan Itu perasaan deg-degannya kayak kita kelas 1 SD disuruh bawa Pancasila. Itu momen-momen kita deg-degan pertama kali itu kan, aduh nih, Bener. deg-degan nih gitu. Terus. habis itu ya ngomong kalau aku serius dan mau ngiket lah, intinya bahasanya ngiket Desi. Jadi ya alhamdulillah. Kita pakai bahasa Jawa halus gitu dong tuh. Enggak, bahasa Indonesia aja. Kirain kan ada yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, ada Pun ada ininya kan. Aku kadang suka denger juga tuh. Terus akhirnya Ya alhamdulillah lancar semua. Maksudnya kalau aku mau ngiket, mau serius sama Desi, ya orang tua sekarang kan emang nggak bisa se-strength kayak dulu kan. Iya. Maksudnya aku tahu nggak disuruh. Kenapa kok akhirnya? Apakah memang orang tuanya Desi berpikiran terbuka? Kenapa kok nyelesain kuliah dulu aja? Itu ada nggak sih? Ada nggak pembicaraan atau sindiran atau masalah hal itu? ada apa? Dari Ada. ibunya Desi atau bapaknya Desi? Kayaknya dari bapaknya. Oke. Soalnya itu kan internal Iya, si mereka tuh. Cuma Desinya ngomong ke aku kalau orang tua itu ngomongnya untuk ya nggak apa-apa kalau emang selesaiin dulu ya monggo, tapi kalau pengen cepet ya monggo. Oh gitu. Jadi semua keputusan dari aku sih, dari aku sama Desi. Oke. Bagus ya berarti ya, Nggak ada tekanan yang memaksa atau apa-apa. segala macam. Soalnya Desi anak ke? anak kedua dari 3 bersaudara. Adiknya itu masih SD, kakaknya. Oh, kakaknya udah nikah. Desinya yang nomor 2, Iya, Desi nomor 2. Kakaknya udah nikah. Cewek juga. cowok. Oke, aman. Terus Jadi ya udah, maksudnya orang tua oke. Akhirnya tanggal 23 itu dipastiin kalau 23 Januari untuk lamaran. Lamaran, tunangan plus lamaran. Tunangan plus Ada, lamaran. soalnya ada beda-beda loh. adat-adatnya ya. Ada orang itu yang tunangan itu buat ngiket aja gitu. Tapi ada keluarga yang ngomong lamaran itu hampir sama kayak lamaran. Jadi tunangan itu sama kayak lamaran. Kayak Kalau ini bedanya apa? kalau aku dulu itu malah nganggepnya itu tunangan. Tunangan itu cuma ngiket lah. Nggak sebawa seseran, bawa itu gitu. Tapi kalau aku kemarin sama Desi itu nggak pakai tunangan. Jadi tunangan itu dijadiin satu sama lamaran.
Itu ada ini nggak, ada tradisi budaya apa di Jawa emang kayak gitu atau ini nggak ada? Modern lah kalian. Ada nggak? Kan biasanya ada kayak gitu balas-balesan. Oh iya. Iya kayak gitu Iya. ya, kayak gitu ya. Ada runutannya ya. Ada urutan. Jadi Soalnya pas ngomong pertama kali itu aku sendiri ngobrol berdua sama orang tuanya. bapak ibunya tuh. Bapak ibunya Waduh. sama Desi. Ah, my God. Maksudnya kayak gak bisa bayangin lah. Maksudnya kamu ngedap anak orang yang Biasanya cuma yang minta izin buat minta pacaran izin, doang. maksudnya buat keluar kayak atau pulang gitu kan, izin-izinnya masih maksudnya biasa gitu. Cuma ini kalau izinnya minta anak orang buat kedepannya yang serius lagi. Bener. Apalagi orang tuanya Desi itu dari TNI. Jadi gimana? Disuruh pusap dulu nggak? Kamu fisik dulu. diuji dulu. Jadi dan aku baru pertama kali Komunikasi pertama pernah nggak tuh sebelum ngebahas itu? Atau cuma kayak say hi doang? Pernah nggak ngobrol? Jadi sebelum ada obrolan yang dalam banget ini, pernah nggak ada obrolan sebelumnya tapi nggak ngebahas hal ini? Kayak cuman kayak misalkan satu meja makan atau ditanyain pekerjaan kayak Sering. gitu-gitu. Sering ya? sering kalau aku main ke rumahnya Desi pasti orang tua kan pasti Iya. sering banyak ngobrol, maksudnya cerita Nanyain pengalaman pekerjaan juga biasa tuh. pekerjaan. Bener. Terus dia cerita keluarganya, adiknya, maksudnya apa ya, circle-nya mereka itu pasti ceritain semua. Jadi kalau baik banget keluarga si calonku ini, cuma aku sih yang jadi baru apa ya, maksudnya takutnya itu baru pertama kali ketemu sama orang tua yang dari militer. Oh iya, takutnya dia punya pemikiran ya harus sama militer juga dan lain segala Loh, macam. itu ada selentingan, emang ada, Bin. Oh, jadi Desi kayak mau, ya bahasanya mau dilamar lah sama Iya. salah satu kerabat kerja. Bener. Bahaya. Apa enggak jomplang ya? Tapi itu nggak sih yang akhirnya jadi memicu awakmu untuk ngomong cepet-cepet, bukan ngomong cepet-cepet, maksudnya, udah kayaknya sekarang aja deh gitu. Itu waktu itu apa tuh? Sebelum kita Lebih lanjut nih, itu apa tuh kira-kira? Yang akhirnya memicu untuk, udah deh, aku ngomong sekarang aja kayaknya ini waktu yang tepat. Soalnya pada apa ya, si Desi ini emang menurutku apa ya, maksudnya klik aja dan nyambung. Apapun yang aku ketahui, maksudnya aku yang lakuin kemarin-kemarin itu udah tahu semua, Bin. Jadi track record sama historiku yang belakang-belakang itu kan mungkin banyak orang yang menilai playboy lah. Oh dulu gitu? Iyalah. Jadi banyak yang takut dengan track record historiku. Jadi aku bisa apa ya, maksudnya bisa buktiin lah, Bin, kalau ke Desi aku bener-bener nggak seperti itu gitu. Oke. Jadi Ibaratnya kalaupun memang dulu playboy ini tobatnya gara-gara Desi nih, karena mau serius, mau ini, Iya. mau ini. Benar. Bener. Tapi dulu playboy beneran. beneran. Soalnya nggak tahu ya, sama Desi ini apapun tahu, Bin. Apapun historiku sama siapa. Terus Karena mungkin Desi ini apa ya? keponya luar biasa. Jiwa Cewek. intelijen. Jiwa intelijennya luar biasa. Cewek apalagi, Bin. Bener. Ya udahlah, maksudnya singkat cerita aku nggak tahu, klik nyaman pasti, dan aku emang udah dari dulu sama ketongkronganku itu ngomong gini, Ping. Ya akhirnya jadi Ini doa. teman-teman SMA. SMS, kuliah kan, satu kontrakan itu ngomong gini. Aku nanti calonku atau cewekku nanti aku pengen cari yang jauh di bawahku. Kenapa? Soalnya aku pengen cewekku ini bisa apa ya, maksudnya nggak terlalu kaku, nggak terlalu idealis untuk apa yang aku pengen di nantinya itu bisa Terrealisasikan. terrealisasikan. Kalau seumuran kan kadang suka beda pendapatnya Beda tuh pendapat, ini ya. terus Apalagi seangkatan ya, Angkatan tuh di bawah setahun itu Benar. lebih apa ya, susah, bukan bisa sih, Bisa. cuma susah menurutku, susah dalam artian kayak dikasih arahan, kasih masukan itu dia udah tahu duluan, maksudnya Iya, benar. aku lebih suka orang yang ngomong dalam artian Iya, kayak membimbing. membimbing dalam Benar, artian membimbing.
aku pengen gini, dianya bisa, maksudnya mau. Berarti selisih itu sekarang bedanya berapa? 5 ya? 7 ya? 7 tahun ya? Bedanya 7 tahun sama Dan Desi itu ya? udah apa yang aku pinginkan dulu itu tercapai di Desi semua. Oke. Kriteria. Nah, akhirnya mungkin yang jadi salah satu tolak ukur tuh salah satunya adalah bukannya kita nggak mau sama yang seangkatan ya, cuman kan kadang Benar. dengan Ini kita, versiku ya, maksudnya beda iya, orang. Enggak. cuman kalau kita punya jarak 7 tahun kan kayaknya dari pentol sendiri sudah lebih mengenal dunia 7 tahun lebih dulu. Jadi akhirnya secara membimbing juga jadi enak. Jadi selisih pahamnya tuh jadi ini ya. Jadi dianya mau ngasih, dia mau untuk dengerin masukanku. Dan juga aku nggak boleh egois juga. Dia kalau emang aku ada yang salah, ya aku pasti lebih mateng lah. Nggak sedulu yang sama-sama emosi atau apa gitu, lebih soft lah. Maksudnya lebih pengalamannya lebih lebih tenang. Akhirnya juga lebih cepat buat ngomong iya, nggak usah ini masalah keputusan apalah, masalah rumah, masalah keuangan dan lain segala macam. Karena bukan masalah Desinya itu bodoh-bodohan ya, bukan. Maksudnya karena bedanya jaraknya 7 tahun, akhirnya lebih bisa nerima saran itu secara positif gitu. Karena kan aku juga lebih muda, mungkin belum tahu apa-apa atau seperti apa kayak gitu. Cuman kalau seorang laki-laki nih toh, ini kita ngomongin seorang laki-laki kalau misalkan kita mau menjalin hubungan serius dan segala macam, kan pasti banyak yang dipikirin. Tadi kita bisa bilang faktor utama adalah restu orang tua gitu. Betul. Aku sepakat banget kalau misalkan restu orang tua itu jadi yang utama. Cuman sebelumnya akhirnya ngomong, kan kita harus punya bargaining position. Misalkan tabungan, udah sampai mana, kayak gitu. Tahapan kita ngomongnya apa, karir, jenjang karir dan lain segala macamnya. Itu kira-kira udah sampai mana? Di titik mana akhirnya awakmu tuh bener-bener wah ini udah pada saat yang tepat, karena kan pasti ada achieve atau goals yang harus di checklist dulu dong. Iya pasti. Nah itu sebelum yang akhirnya ngomong ke bapak ibunya di situ apa faktor utama lah? Yang penting cowok itu kerja dan penghasilan. Kalaupun emang nantinya nggak sesuai dengan target berdua, maksudnya maksudnya hasilnya yang nggak sesuai atau yang nggak dipinginkan itu nggak ketemu, jadi ya kita bisa dikasih tahu lah, maksudnya bisa berjalan nantinya kalau emang. Cuma kalau aku yang penting aku udah kerja, terus komunikasi pasti untuk biaya nantinya, atau yang penting jujur dalam artian transparan dalam artian aku jadi tanda kutip kepala keluarga di keluargaku, jadi aku punya tanggungan ke adik sama mama. Ya aku ngomong kalau segini apa hasilnya segini, nanti kamu segini, mau nggak gitu. Selama aku jalan sampai detik ini, si Desi no problem sih, maksudnya dalam artian nerima dalam artian si Desinya juga nggak mau yang neko-neko, dalam artian ya yang terima bisa nyaman buat apa ya, maksudnya meyakin convert sama aku sih udah no problem, maksudnya aman sih. Ini kan kondisinya menuju ya bahasanya keluarga baru, keluarga yang bahasanya umurnya masih muda kayak gitu. Kalau misalkan dari kita sendiri nih, kan dulu Desi punya standar kehidupan tertentu sama orang tuanya. Betul. Terus nanti kemungkinan besar bakalan punya standar yang baru lagi. Betul. Ya nggak muluk-muluk ya, namanya kita merintis, namanya itu standarnya pasti turun dong. Iya, harus. Standarnya pasti turun gitu. Itu yang takut. Yang aku takutin. Itu tuh apa ya? Itu ya bisa bilang itu awal mula konflik terjadi lah. Kira-kira apa memang dari tipikalnya Desi yang memang orangnya sederhana? Atau mungkin emang Desi orang nggak muluk-muluk, atau mungkin semua equip tersebut gitu, list tersebut memang udah bisa diturunkan egonya karena memang lebih cinta bekonnya. Kalau menurutmu gara-gara apa tuh? Bisa yang ketiga itu, yang terakhir itu bisa, dan dia itu yang penting komitmen dalam artian ya semua pengen yang terbaik tuh. Setiap orang manusia itu pengen yang terbaik, keluarga semua yang pengen yang terbaik.
Yang pasti standarnya si Desi akan turun. Iya. Akan turun dari sebelumnya. Ah, Aku udah komunikasikan. Oke. Jadi yang penting jujurnya dulu. Apa keperluan pengeluaran apa, pemasukan dari mana, itu harus di floor. Maksudnya harus dikasih tahu si Desinya supaya apa? Supaya dia mau nggak gitu loh. Dari sampai titik ini, selama ini ya akhirnya Desi nggak masalah dan Desi memaklumi dan menerima dengan ya udah. Kalaupun memang nanti akan seperti itu. Betul. Jadi sangat-sangat tidak apa-apa. Ya mungkin yang jadi beban kitanya, Pin. Oke. Yang jadi tanggung jawab besarnya itu ke orang cowok, maksudnya benar. kepala keluarga gitu loh. Jadi aku sampai di titik ini juga nggak semudah itu, maksudnya tekanan mental, maksudnya dalam artian aku habis ini tanggung jawabku lebih besar lagi ya. Benar. Dari orang tua sama adik, ketambahan si calonku ini, apakah cukup gitu? Nah, Itu jadi pikiranku setiap hari untuk bisa nggak bisa, aku harus lebih maksimal lagi sih, Bin. benar. Ini soalnya nggak tahu ya. Ini kan kita anggapan kebanyakan orang nih. Kalau bisa dibilang stereotype lah. Cuman aku sebenarnya nggak terlalu sepakat sih. Maksudnya yang akhirnya jadi menarik adalah pertama ini ceritanya kalian ini mungkin yang baru aku dengar karena biasanya orang-orang yang tadi ya karena emang udah dijelasin orang tuanya Desi juga angkatan dan lain segala macam. Karena kan dan aku sempat minder itu. kita kan yang mengenalnya kayak dari pernikahannya aja kan harus yang seremonial segala macam. Itu pasti kemauan hampir semua kita bisa orang dibilang. Benar. Maksudnya kutip ya, tanda kutip. Maksudnya bukan masalah itu doang, cuman kan pasti ada kebanggaan, ada rasa fanatis dan lain segala macam. Cuman yang aku pikir tadi adalah pertama restu orang tua yang tiba-tiba ibu setuju gitu. Kedua juga kesiapan kalau secara finansial dan lain segala macam oke lah. Cuman yang paling keren menurutku adalah kesiapan mental seorang pentol berani ngomong nih sama orang tuanya yang kondisinya maaf ya, mungkin tadi ada standarnya turun. Ada standarnya turun. Kemudian mungkin ada kemungkinan Desi ini bukan sama kon gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, di dunia kayak gitu kan udah pasti kan. Kayak misalkan nih maaf nih ya, bukan ini kayak dokter sama dokter. Faktanya emang gitu. Faktanya kan seperti itu. Faktanya emang gitu. Terus, dan yang aku ceritain, yang bisa aku ceritain emang sebelum sama aku, orang tuanya itu udah jodohin si Desi itu sama. Ini bisa jadi FTV, SCTV nih. Ya aku juga nggak bisa apa-apa ya, maksudnya itu orang tua pasti pengen yang terbaik, bener kayak kamu. Maksudnya bener. yang bukan sebuah kesalahan, Iya bener, apalagi seorang bapak yang militer yang banyak yang berhubungan dengan hal seperti itu ya pengen yang terbaik. Jaringannya di sana dan dia ngerasa sistem pendidikan dan pekerjaannya dia juga udah jadi sistem yang terbaik karena secara kepemimpinan seorang laki-lakinya seperti apa standarnya beda lah gitu. Iya. Standarnya jadi nggak cuma ngomongin jabatan, nggak cuma ngomongin finansial, tapi ngomongin banyak hal gitu. Ngomongin banyak hal. Yang akhirnya dipatah. Bener. Kalau kakaknya bukan dari itu. Ya. Oh itu mungkin kali ya yang jadi salah satu faktornya. Kalau aku tuh ngebayangin kalau misalkan semuanya. Itu keluarga udah ini semua gitu. Wah itu mah kayaknya berat banget ya. Bahkan anaknya juga. Aku sadar diri, maksudnya sadar diri dalam artian sebelum aku kenal Desi, aku udah ngomong ke Desi kalau kamu mau nggak gitu sama yang aku seperti ini. Benar. Dengan bahasanya nggak ada ini ya, nggak ada pangkat. Pangkatnya pangkat cuma kontrak. Tapi ada mah, lencana mah di Disup ada dong. Ada. Apa itu namanya? Apa sih namanya kalau kalian tuh apa sih? Itu apa tuh namanya? Itu golongan ya? Golongan. Iya ada lah, setidaknya ada lah. Ya cuma kalau dibandingin sama head to head-nya tuh iya, bos. Jauh lah. Beda bos. Iya kalau kita yang ngomonginnya yang masih urusan sipil lah ya. Iya. Dia pertahanan negara, keamanan negara, beda bos. Dan itu beneran jadi minder di awal, terus nggak tahu itu gimana tuh? Aku penasaran sih tuh. Itu gimana tuh ngadepin si nggak percaya dirinya? Pasti ada tuh. Itu ngadepinnya gimana? Atau
ya berbuat baik aja, berbuat baik sama si Desi. Meskipun tanda kutip menurutku masih kurang ya, dalam artian masih banyak cowok-cowok yang dalam artian itu yang bisa ngasih yang lebih lah gitu. Mungkin kalau sama aku sih ya yang penting aku berbuat baik, jujur, terbuka, terus selalu baik sama orang tuanya, maksudnya nggak ngecewain dalam artian kepercayaan yang udah dikasih dijaga, bener. Itu sih yang paling penting, apalagi soalnya zaman-zaman orang tua sekarang juga terbuka, Bin. Bener. Lihat anaknya senang, maksudnya anaknya yang aman-aman aja, itu akhirnya yang anaknya aman-aman aja ya. Aman-aman. Enggak, maksudnya biasa kan ada yang sedih, ada Iya. yang galau segala macam. Selama sama aku sih senang-senang aja. Senang-senang aja, aman-aman aja dalam Kalau artian. menurutmu yang bisa menangin itu semua apa sih? Ya kan punya rival gila-gila nih. Iya, pasti. Orang yang punya pangkat-pangkat dan lain segala macam. Kira-kira apa nih? Kalau boleh percaya diri sedikit, narsis lah. Kira-kira apa tuh yang akhirnya kok kayaknya Desi akhirnya jadi oke nih sama gua gitu. Sama aku nih bisa gitu. Itu apa kira-kira? Buat nyaman pasti. Ini apa? Humoris enggak? Kon kayaknya enggak humoris. Enggak sih. Awkward. Apa gara-gara pentolnya? Oh bukan. Bukan. Apa kira-kira? Nyaman. Nyaman pasti. Nyaman tuh sebagai pendengar ya? Pendengar, Membimbing terus juga? membimbing juga. Oke. Terus, aduh. Yang bisa nilai sih dia sih. Cuma yang setauku, aku sih harus buat apa ya, maksudnya standarku yang dalam artian aku nggak pernah buat dia nangis, buat dia nyaman, buat dia aman. Meskipun aku masih tahap belajar ya, maksudnya dalam tahap-tahap ya tetap manusia, maksudnya tetap marah, tetap cuma nggak semarah yang berkata kasar, mukul, itu nggak pernah. Soalnya aku tetap menghargai seorang wanita itu sama kayak orang tua aku sih. Benar. Sama ini juga sih kayaknya. Kalau tebakanku. Jadi bukan karena apa-apa, karena kan memang ya kalaupun memang Desi pernah menjalani dengan ya rekomendasi orang tuanya atau ya tadi yang kita sebut itulah ya. Dia bisa jadi malah fleksibilitas yang kon punya. Dan juga cowok itu pertanggungjawabannya sih. Pertanggungjawaban apa yang dia omongin. Jadi aku kalau ngomong sama Desi gitu, janji atau apa, sebisa mungkin aku harus tepatin, harus benar-benar konsekuen gitu. Apa yang kemarin komitmennya udah benar-benar, akhirnya dia percaya sama aku dan dia mau. Benar. Itu yang jadi menarik sebenarnya. Tadi kan kita udah ngebahas masalah gimana akhirnya bisa jadi. Ya ini udah dilewatin lah masa-masa tegang dan lain segala macam bla 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 gitu. Terus kalau misalkan ini kan menuju hari hari, ya menuju hari hari. Tadi kan kalau dibilang apa probabilitas, mungkin kita udah nyiapin juga ya masalah tabungan dan lain segala macam bla bla bla. Terus sampai akhirnya restu orang tua, restu dari orang tua pihak sana juga udah oke dan lain segala macam. Ini kalau menurutku sih memang kita nggak bisa memungkiri bahwasannya kita tuh memang lagi berjalan di zona waktu kita nih. Bukan zona waktu orang lain. Jadi kan tadi sempat bahas tadi kalau misalkan kon sempat di fase ditanyain sama teman-teman, kon kapan dan lain segala macam. Yang akhirnya sebenarnya faktor utamanya adalah selain si pasangan adalah restu orang tua dulu. Terus abis itu urutannya kesiapan ya. Kesiapan masing-masing ya. Maksudnya jangan sampai ngikutin tren kamu diomongin kamunya kapan, kamu kepikiran atau apa gitu. Yang penting kamunya udah siap, kamunya udah yakin, go ahead. Maksudnya lakuin aja. Tapi kalau kamu merasa masih belum, maksudnya apa ya, maksudnya standar masing-masing orang itu beda-beda. Jadi kalau emang dianya belum atau akunya yang lain belum, ya nggak usah ngikutin tren-tren di umur segini harus nikah dan di umur biasa suka nongol-nongol nih di explore Instagram nih. Iya. Sindiran halus ya kan. Sindiran keluarga pas lagi kumpul. Kapan kok nggak ini? Iya. Ya tetap berpegangan dengan prinsipmu atau standarmu aja. Jadi masing-masing orang aja. Jadi jangan sampai orang itu
dengar omongan, terus lihat temen nikah punya anak kepingin, ya semua pengen di situ gitu. Cuma waktunya berbeda-beda. Betul, Yakin sama jalannya yang di atas, restu orang yang pasti restu orang tua. Berdoa yang pasti untuk yang di atas untuk didapatkan jodoh yang baik dan yang diinginkan. Yang ketiga ya berusaha untuk mendapatkan apa yang dia pingin. Yang pertama orang tua oke, tinggal berdoa sama yang di atas. Lindungi, maksudnya doa biar hubungannya lancar, dilancarkan sampai hari H. Yang ketiga ya udah kita jalanin aja. Ya apa konsekuensinya, gimana step-stepnya harus ada gimana. Jadi memang kalau tadi yang tahu rutin tadi pertama memang kepengen itu udah lama. Pengen udah lama. Terus ngomong serius juga udah gitu. Cuman yang jadi faktor paling ininya adalah tadi masalah restu. Habis restu orang tua, kedua belah pihak harus sepakat nih. Entah itu masalah si pekerjaannya. Nanti kamu bakalan seperti ini. Dan alhamdulillahnya memang gak neko-neko gitu. Desinya juga yang menerima dengan kondisi seperti itu. Akhirnya tahap selanjutnya adalah ngomong sama orang tuanya. Dan akhirnya ketika semua goals itu udah tercapai, ya udah tinggal gimana kita mau kayak gitu. Nah ini yang jadi menarik nih. Jadi ada beberapa anggapan gitu. Aku pun juga ngerasa anggapan ini sama. Salah satunya adalah kita tuh nggak bisa menggantung perasaan perempuan terlalu lama. Betul. Kita nggak bisa juga cuman bisa ngasih ya udah sabar dan segala macam tanpa sebuah kepastian. Makanya kayaknya karena memang aku sekarang masih berhadapan dengan ketidakpastian itu, kayaknya jangan dulu deh untuk menjalani hubungan sama perempuan. Karena takutnya ya tadi itu banyak faktor yang ini. Nah, salah satu yang jadi waktu itu nih, ini omongan aku sama beberapa teman-teman sih. Yang akhirnya jadi pertimbangan, yaitu adalah umur perempuan atau umur seorang wanita pada saat dia itu umur yang baik seorang perempuan itu untuk mengandung. Jadi memang secara biologis tuh ada risetnya itu tuh. Iya. Memang nggak boleh, resikonya terlalu besar kalau misalnya dia ketuaan dan segala macam. Akhirnya untuk ngasih buat menunggu nanti dulu aja, sabar dan lain segala macam. Kayaknya memang, aduh kalau emang lu nggak mampu jangan deh, kasihan perempuannya. Itu yang sering diomongin. Akhirnya shortcutnya atau win-win solusinya yang sering dibahas adalah yang dilakuin sama pentol sekarang, yaitu menikah dengan umur perempuan yang agak jauh di bawah. Karena memang si laki-laki tuh ya nggak semua nasib laki-laki itu baik kan. Iya nggak sih? Kan kita lagi mungkin kalau kita back through ke masa lalu di umur 25 mungkin pentol ya belum maksudnya seenak ini. Belum bisa yakin lah kayaknya buat diri kita sendiri sama ibu sama adik lah. Itu juga belum gitu kan. Kayak gitu. Nah, akhirnya yang jadi solusi tadi kayaknya memang kita harus nurunin ego. Kita nggak bisa ngobrol nggak bisa sama yang seangkatan karena mungkin ketidakmampuan kita. Satu, yang kedua tadi si perempuannya kasihan terlalu lama menunggu dan lain segala macam. Terus resiko dia pada saat hamil di umur yang cukup tua lah bahasanya kayak gitu. Itu dulu. Nah sekarang jadi pembahasannya adalah banyak banget orang-orang yang menggolongkan orang-orang menikah dengan alasan apa. Salah satunya adalah nikah itu karena umur. Kayak tadi ya, yang aku bilang karena umur, apa memang karena siang. Ini yang sering dibahas lah gitu. Jadi nikah tuh bukan masalah dulu-duluan. Ada yang fanatik banget umur. Iya. Ngapain sih nikah tuh bukan masalah dulu-duluan. Dan itu nggak bisa kita salahin loh, Bin. Bener. Ini kan bukan kayak jenjang abis SMP, SMA gitu toh. Nggak ada urutannya. Nggak ada urutannya, bener. Nggak ada urutannya. Bahkan setelah kuliah pun dia mau bekerja wirausaha, bekerja di pemerintah, non pemerintah, swasta atau apapun itu hak dia. Itu bukan suatu hal yang bisa diukur dengan angka. Betul. Loh, aku wis nang kene kok saya nang kene dan lain segala macam, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dari awakmu sendiri prefer yang mana tuh? Jadi kalau si umur tuh bisa ada faktor ya, tadi faktor si istrinya yang kasihan, faktor kitanya itu nggak, ini sering banget nih, nggak mau terlalu jauh sama umur anak kita nanti. Nah itu tuh sering banget ini bahasan. Itu yang ketiga adalah umur si orang tua. Jadi orang tua memang takutnya nggak sempat ketemu cucunya, atau karena memang orang tua udah terlalu tua dan lain segala macam. Jadi faktornya pokoknya menikah tuh karena umur, bener-bener karena umur.
Tapi ada satu faktor lagi yang tadi, menikah Kesiapan. karena kesiapan. Kalau dari awakmu pribadi kayak gimana? Kalau aku kesiapan sih, Dik. Kesiapan. Kesiapan dalam artian kalau usia itu banyak juga yang bodoh amat dengan usia mereka, nikah tahun berapa, maksudnya umur berapa. Yang penting senyaman. Kalau inti gini ya, Bid. Kalau mereka dipaksa dengan umur, kalau dia belum siap, Betul. akhirnya tanda kutip hasil akhirnya nggak sesuai dengan yang dipinginkan gitu. Kan belum siap. Benar. Umurnya aja yang udah ready mau umurnya ready doang. aja. Yang kesiapannya yang lebih urgent sebenarnya. Nah, ini maaf nih, dipotong nih. Oh. Ini nih anggapan buat bagi mereka ya. Buat aku sih, aku masih belum ini. Tapi ada yang bilang kayak gini, iya, menikah kan datengin rezeki. Yang penting nanti ada setelah nikah rezeki ada aja gitu. Kayak gitu. Ada Ya. anggapan seperti itu. Iya banyak Banyak. sekali. Cuma balik lagi kalau Itu kita- omongan dua belah pihak ya. Iyalah. Kalau cuma sepihak doang, takutnya maaf nih Tol ya. Kita aja kan sekarang lagi dikasih tahu bahwasannya keputusan itu harus benar-benar dipikirkan secara baik. Maaf nih ya. Iya harus. Maaf nih ya, situasi di sosial media dan lain segala macam banyak banget teman-teman atau senior-senior kita lah, senior-senior kita yang maaf nih ya, menikah muda dan lain segala macam. Itu Akhirnya? nah, jadi kan ini bukan ngomongin siapa yang duluan gitu. Tapi Betul. kita ngomongin masalah tadi ya. Siap atau enggaknya kayak gitu. Kalau aku prefer kesiapannya. Kesiapannya soalnya kenapa? Semua hasil akhirnya itu nanti berhubungan dengan kesiapan kita. Betul. Bukan di umur kita. Umur banyak teman saya. Jujur ya, fakta yang membuktikan di Ini by data pengalaman pribadi aja ya. Nah, benar. pengalaman pribadiku. Banyak yang umur yang awal-awal udah nikah, Sip. yang awal-awal yang dengan kondisi sekarang yang di tanda kutip dulunya dipaksakan karena umur, Yep. akhirnya kewalahan di sekarang. Oke. Karena dia belum siap mental, Oke. belum siap untuk finansial, Benar. belum siap nantinya. Mungkin kalau umur pas lagi umur mateng-matengnya itu lebih tenang, lebih bisa Lebih bijak. lebih wise lah. Maksudnya ya apa menghandle masalah gini. Kalau umur muda-muda kalau ada masalah dia pasti Masih emosinya masih begitu. benar. Benar. Malah menurutku tadi dengan statementnya Desi dan sikapnya Desi, itu menurutku menggambarkan Desi di umur segitu itu bisa dewasa banget gitu. Benar. Karena banyak banget perempuan di luar sana juga yang kayaknya sih ya menuntut banyak hal dan lain segala macamnya itu dengan beberapa aspek-aspek yang harus diwujudin terlebih dahulu. Gak usah gini deh, karir, lulus dulu lah. Mau S2, mau lulus dulu, mau kerja dulu, mau apa dulu sebelum nanti emang bener-bener mengabdi di rumah. Betul. Kan banyak yang kayak gitu. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Desi itu menurutku kayak, waduh, kok dewasa banget gitu. Nah, jadi bukan masalah umur, balik lagi. Bukan. Itu bukan masalah angka. Jadi beda nih, tua sama dewasa nih beda ternyata. Beda dewasa tuh ya pihak dari pribadi kita tuh bisa jadi sepakat atau tidak sepakat untuk ketidaksepakatan kita gitu. Kayak nurunin ego, bertoleransi dengan ketentuan-ketentuan yang seperti tadi. Itu yang jadi menarik sih. Jangan apa ya, terpaku dengan umur sih, Bin. Maksudnya aku lebih apa ya, lebih saranin ke kamu juga atau circleku itu jangan, aku di posisi ini aku harap teman-temanku jangan sampai ke bawah arusku gitu loh. Aku di posisi ini karena aku udah melewatin beda-beda, maksudnya melewatin apa yang kalian nggak tahu gitu loh. Dan rumah tangga itu nggak semudah itu ya. Iya. Itu keputusan yang kayaknya sih semua orang pengennya ya sekali seumur hidup. Jangan sampai ada rumah tangga kedua, rumah tangga ketiga. Ya Gitu makanya sih. itu jangan sampai dengan emosi, dengan ego yang terlalu tinggi. Aku nggak tahu, pokoknya aku sama kamu di umur segini gitu. Padahal belum siap.
itu fatal. Menurutku fatalnya di nantinya. Jadi hasil targetnya akhirnya. tuh bukan angka ya, Bukan. tapi kesiapan itu ya Kesiapan. terjadi di banyak faktor, keuangan, mental, dan Mental. lain-lain. Mental sih terutama Mental. sih ya. Soalnya Karena takutnya masih emosian, emosi masih ini. terus ekonomi masih belum stabil. Bener. Dengan ya tahu sendiri lah anak sekarang apalagi. Iya benar. Dan itu bukan juga kita menyalahkan beberapa orang yang udah nikah duluan udah ya? nikah duluan Bukan, di umur bukan. muda gitu. Artinya ketika dia bisa menghadapi masalah itu pun ya itu fine-fine aja. Fine-fine aja. Nah, cuman balik lagi masalahnya harus dua belah pihak dong. Jangan Iya, si lakinya win-win doang solution. kuat, perempuannya enggak. Atau enggak, perempuannya doang yang kuat sabar, laki-lakinya ngeluh dan lain segala macem bla bla bla. Itu juga malah jadi masalah. Jadi mau menikah muda pun itu yang menurutku tantangannya lebih challenging lagi. Karena secara tadi ya, Iya, banyak, malah kita juga nggak bisa apa ya dengan ya salut lah dalam artian salut Iya, dalam salut artian sama orang-orang yang udah berani yang kayak gitu berarti naik ambil kelas. tantangan. Iya benar, naik level dia, naik level dia. levelnya. Dan harusnya kita belajar dalam artian kok dia udah berani ya di umur segitu padahal kita di umur segitu masih struggle-nya dengan struggle mental, Benar. apa keuangan atau apa yang lain. Itu yang jadi menarik. Jadi ya anggaplah kita sekarang kita bagi dua jalan nih. Ada orang-orang yang mencoba untuk menikah karena si umurnya tadi, entah karena umur orang tuanya, karena umur pasangannya, atau umur dia pribadi yang dia nggak mau terlalu jauh sama anaknya. Tapi konsekuensinya apa gitu? Konsekuensinya tadi, ya kon harus lebih dewasa dari sebelumnya. Betul. Kon harus lebih bijak, mentalmu Betul. juga harus lebih kuat. Betul sekali. Kalau mental yang kalau ngeluh masih update di sosial media, pakai tulisan typewriter hitam, pakai lagu-lagu galau, jangan dulu bos. Ya jangan lah. Jangan dulu lah. Kalau misalkan emang udah bisa menghadapi secara dewasa. Apalagi masih minta orang tua. Wah, itu jangan. Ya bahayanya malah fatalnya adalah si rumah tangga ini kan udah rumah tangga kon pribadi. Iya makanya. Dan jalan yang sebelahnya adalah orang-orang yang mencoba untuk menyiapkan semuanya. Karena mungkin dia juga secara sadar paham bahwasannya mungkin gue kuat, tapi pasangan gue belum tentu kuat. Betul. Mungkin kita berdua kuat gitu, cuman nanti anak kita kayak gimana. Wah. Jadi yang dipikirin tuh banyak, gak cuma Siapa? beberapa faktor doang. Jadi akhirnya dia menyiapkan dulu, setelah benar-benar udah siap, setelah benar-benar udah matang, baru deh tuh berangkat. Jadi ini apapun halangannya kalau dia udah siap, dia pasti ambil. makanya tadi aku bilang, jadi ini bukan masalah benar dan salah, balik lagi ke teman-teman, ini bukan masalah benar, bukan masalah salah, ini tapi masalah pilihan gitu. Kita mau ngambil jalan yang mana. Hidup kan pilihan, Vin. Benar. Hidup pilihan. Semua itu nggak bisa disamain. Struggle-nya orang itu nggak bisa disamain. Benar. Ada bahasa Jawanya itu sawang sinawang. Sawang sinawang. Opo iku artinya itu? Aku Sawang nggak paham. sinawang itu orang kelihatannya enak tapi Ternyata di dalamnya di dalamnya Berantem dia sama diri sendiri. Ada yang orangnya kelihatan susah yang nggak sama. oh. Yang kelihatannya susah yang ngopinya di pinggiran tapi dia tenang, dia bisa kasih aura positif gitu. Bahasanya don't judge book by discover lah ya. Iya. Karena apa yang kelihatan di luar belum tentu yang memang benar-benar dia rasain. Itu namanya sawang sinawang. Kalaupun memang ada orang yang menikah muda, mungkin kita tahu cerita hidupnya, ya belum tentu juga. Belum tentu juga dia bahasanya memilih keputusan itu karena yang memang kita kira gitu. Iyalah. Jadi nggak usah bahasanya nih. Nggak usah gopo. Itu yang pertama. Yang kedua, baik buruknya seseorang yang tahu kan dia sendiri. Iya. Yang dia jalani dia sendiri. Kebetulan kan kita udah ada yang bertugas tuh buat nyatet baik buruk. Namanya Rokib sama Atit. Betul. Gak usah tiba-tiba sosok ngegantiin tugas dia dah. Iyalah. Kadang ada banyak orang kan anak sekarang banyak ikut campur. bener itu yang jadinya fatal lah. Fatal. Bener yang jadi fatal. Terus kalau ini kita ngasih saran buat temen-temen yang sebenarnya pengen ini tuh terjadi secepat mungkin, tapi kan mungkin belum bisa. Kira-kira yang mesti disiapin dulu apa deh dari Pentol sendiri deh? Ini subjektifnya nggak apa-apa tuh. Kalau aku ya, yang pasti finansial harus oke. Finansial oke tuh apa? Misalkan nih ya, ada orang yang minimal harus punya rumah dulu. Ada dong. Ada juga yang ya udah ngontrak dulu nggak apa-apa. Ya udah tinggal di rumah dulu aja. Kalau dari Pentol pandangannya kayak gimana tuh? Secara finansial, sandang pangan papan nih kita ngomong.
Kalau finansial aku nggak ada standar yang harus punya rumah dulu. Oke. Jadi yang penting itu kalau untuk sekarang penghasilan dalam artian untuk buat makan. Oke, buat pangan dulu ya. Pangan dulu, habis itu kalau emang ada lebih kita boleh lah. Boleh untuk beli rumah, beli mobil atau yang lain. Tapi ada yang privilege dari orang-orang yang lain, maksudnya dari teman-teman kita yang udah dibantu sama orang tuanya, sama mertuanya. Itu bersyukurlah. Kalian udah dibantu. Apalagi udah dapet rumah, misalnya. Udah dapet anaknya, dapet rumah. Waduh, pakai hemat bos. Itu pakai hemat bos, ceritanya bos. Bener. Jadi rumah itu nggak tersudut ke satu pilihan lah ya, harus punya rumah dulu atau finansial apa. Sih, yang penting kestabilan finansial aja. Untuk hidup lah. Itu kira-kira cukup. Itu untuk secara mandiri atau secara berdua? Secara berdua ya? Secara berdua lah. Secara berdua ya. Jadi keuangan itu dihitung lah, dikotak-atik. Oh kira-kira habisnya spendnya bakalan segini. Oh cukup lah gitu. Karena sekarang nih banyak banget orang-orang yang udah di tahap settle. Ini lucu banget nih. Tahap settle. Tapi dia masih belum memutuskan tuh untuk punya pasangan dan lain segala macam. Itu ada pengalaman temanku yang jadi main motor, jadi duitnya arahnya ke sana tuh. Arah situ ya. Karena dia juga lagi kesel lah. Kenapa sih perempuan mungkin terlalu banyak disakitin sama perempuan dan lain segala macam. Akhirnya jadi salah satu faktornya tuh itu. Malah kalau nggak ada tujuan untuk yang ke arah yang serius atau yang lebih baik, ya pasti akan larinya seperti itu. Duniawi pasti. Yang kedua mental sih. Mental dalam artian harus siap dengan omongan-omongan keluarga, tetangga. Tadi ya dibanding-bandingkan. Manusia tuh memang harus dibandingin. Soalnya kalau misalkan nggak dibandingin gimana ya? Misal gini deh, kita punya Ronaldo sama Messi. Menurutku dua pemain itu adalah pemain yang ya superstarnya bola lah gitu, sepak bola sekarang. Kita nggak bisa menilai si Ronaldo hebat kalau nggak ada Messi. Jadi karena memang semua itu harus butuh perbandingan gitu. Iya. Jadi tolak ukurnya itu di sana. Dan ketika kita dibandingkan dengan orang lain, bukan karena kita nggak mampu. Balik lagi, kita kan lagi berjalan di zona waktu kita masing-masing. Beda-beda. Benar. Kayak gitu. Itu sih yang jadi seru. Terus mental. Yang Indikatornya itu apa? Karena kan tadi kita ngomongin kestabilan mental itu salah satunya dari emosi dan lain segala macam. Kayaknya ini nggak sih? Kalian kalau nyelesain masalah kayak gimana sih? Itu salah satu indikator nggak sih ya? Iyalah. Iya ya? Iya. Gara-gara itu ya? Soalnya komunikasi penting banget. Benar, itu dia. Komunikasi, toleransi. Benar. Menurutku dua apa ya? Dua hal itu. Dua hal yang emang perlu di suatu hubungan yang paling atas itu adalah komunikasi sama toleransi. Soalnya di saat komunikasinya jelek itu akan akhirnya menjadi trouble di akhirnya. Apalagi toleransi dalam artian kamu kalau udah ngomong, maksudnya pengeluaran segini, tapi kamu masih bersikuku untuk standarnya lebih tinggi lagi, ya akhirnya nggak ketemu. Bener. Lah, toleransi dibutuhkan di saat itu. Kamu mau nggak di posisi di bawah standarmu? Kalau dia mau, berarti kita ketemu nih. Oh, bahasanya tuh si perempuan ini mau dibawa susah ya? Bukan di bawah susah. Bukan di bawah susah, cuma apa ya? Mau berjuang bareng-bareng. Itu kata yang lebih tepat. Memang secara kebijaksanaan saya kalah lah sama Mas Minto. Soalnya kalau dibuat susah, semua orang nggak mau dibuat susah, Pin. Orang dilahirkan ingin yang terbaik. Hidup, orang tua, keluarga itu pengen yang terbaik. Nggak ada yang mau susah. Kalau nggak keadaannya emang dari dulu. Iya. Dan pasti orang yang keadaan seperti itu, dia kalau udah bener dan apa ya, jalan yang lurus, dia pasti berusaha untuk yang lebih baik. Pengen nyenengin orang tua nih, pengen nyenengin istri nih, pengen nyenengin keluarga. Jadi yang coba kita bantu adalah teman-teman kalau memang nggak tahu kesiapan mental itu kayak gimana. Gini deh, tadi kan kita bilang kita di hubungan ada masalah.
kita gimana cara ngadepin masalah tersebut. Karena tadi ya, kenapa kayaknya kesehatan mental atau kesiapan mental itu penting adalah banyak banget masalah rumah tangga yang kejadiannya tuh gara-gara ternyata mentalnya belum siap. Betul. Kayak tadi ngomongin toleransi. Ada orang-orang mental yang ya udah kita nggak mau ngalah, bahkan sampai pas sama pasangan nggak mau ngalah, cenderung keras dan lain segala macam. Malah sebenarnya yang bisa memenangkan masalah tersebut itu bukan sebuah argumen yang benar-benar logis dan benar gitu menurut kita. Harus sama-sama Benar. jalan bareng lah, Vin. Benar. Dan kebanyakan anak sekarang, cewek ya, apalagi pengalamanku media sosial luar biasa. Betul, ngefek, Vin. betul. Soalnya orang cewek kalau lihatnya, kamu tahu Nagita Slavina. Waduh. Yang dia Nih mohon maaf nih Om Raffi Ahmad. Terus iya, memangnya. Enggak, maksudnya cewek-cewek sekarang pengennya ya siapa yang nggak pengen kayak Nagita gitu. Maksudnya yang selalu ada, yang enak. Cuma branded, barang-barang ada, mewah, barang-barang dan segala mewah, macam terus. yang lain-lain kan. Cuma dia nggak tahu diri gitu, nggak tahu asal mulanya Bener. dia itu dari Siapa? mana, kamu siapa. Gitu. Kalau dia nggak siap untuk mental dalam Iya, artian, aduh gua jelek dong, aduh gua nggak gaul dong, aduh gua ini. Kalau cuma masalah kayak gitu-gitu doang kayaknya harus dicek lagi ya secara kesiapan mental. bahaya di media sosial ini luar biasa. Media sosial luar biasa. Kalau kamu nggak bisa ngarahin si cewek atau calonmu nanti, dia akan akhirnya ke doktrin yang aneh-aneh dalam artian aku pengen ini nih, aku pengen ini, padahal standarmu belum sampai situ loh. Benar. Harus ada filternya antara kamu sama dia. Iya, bahasanya yang baik sama yang baik bisa diambil gitu. Kalaupun memang itu jauh banget ya bisa jadi dimotivasiin lah. Iya. Dimotivasiin dalam Bukan hidup. untuk kayak memaksa harus jadi. sekarang jadi itu Wah, kayak gitu. itu yang bahaya sih. Jadi dua hal itu ya, yang masalah tadi kesiapan secara finansial, Mental. ya, dan mental gitu ya. Dua hal itu sih ya. Dua hal itu yang kira-kira bisa jadi panduan teman-teman. Ada lagi nggak kira-kira? Sama orang tua, Vin. Oke, Restu restu orang tua. Itu yang tadi pertama sih yang disampaikan sama Uncle ya. Restu dari dua belah pihak. Soalnya nemuin dua keluarga itu luar biasa susah. Bukan kayak dua personal ya. Dua personal. Kalau urusan berantem pacaran dan lain segala macam itu masih dua orang doang. Iya, ini dua keluarga. Dua Pak. keluarga besar loh. Buh, ini kalau diperang nih bisa kayak Infinity War. Kalah, Marvel kalah. Bahaya. Susahnya itu nyatuin dua keluarga menjadi satu jalan, satu visi, satu misi. Itu akhirnya saya jadi banyak belajar nih. Kebetulan memang biasanya aku ngomong sama orang-orang yang sepantaran atau yang lebih muda. Kebetulan sekarang sama Pentol yang lebih tua sih memang secara umum, tapi secara kedewasaan tadi ya kita ngomongin 3 hal yang penting banget sebelum kita memutuskan maunya kapan. Adalah tadi masalah restu orang tua, karena tadi ya yang paling pertama itu restu orang tua, kemudian kesiapan finansial dan kesiapan mental yang utama. Insya Allah kalau 3 itu udah dipegang bener-bener sih kayaknya sih bakalan baik-baik aja. Baik-baik aja. Gak kayak cerita-cerita rumah tangga di Indosiar. Tiba-tiba istrinya ngapain lah, selingkuh gara-gara TikTok lah, selingkuh sama ini selebgram lah, aduh banyak banget. Ya mudah-mudahan itu kan contoh tuh bisa baik, bisa buruk ya. Kita juga belum tentu bisa mencontohkan yang baik, cuman kita bisa ngambil intisarinya lah, bahwasannya mempersiapkan itu semua tuh nggak semudah itu, nggak segampang itu, dan kalaupun ngiri, misalkan kayak aku sekarang ngiri misalkan sama Pentol, ya itu yang harus dipush dirinya gitu. Betul, bukan keadaan yang harus keadaan. dipaksakan, benar. Ya berarti emang kita harus lebih kerja keras lagi. Kita harus lebih semangat lagi kayak gitu. Dan itu percaya aja sih, percaya Benar. sama apa ya, kamunya aja. Kalau kamu udah nanam yang baik, kamu pasti menuai yang baik. Bener. Cerminan Bener. dari kamu. Ini kadang pribadi belum baik, pengen dapat pasangan yang setia. Iya, susah banget. Soalnya orang sekarang nggak tahu diri gitu loh. Nggak tahu diri dalam artian memaksakan yang egonya dia sendiri. Bener. Gitu loh. Padahal secara kemampuan terus dengan ya kayak kita misalkan punya duit sebanyak Raffi Ahmad juga belum tentu kita bisa loh. Kita manage-nya pagi sampai subuh dia kerja dan lain segala macam bla bla bla. Dan dia itu punya resiko juga gitu. Dan ya apa yang ya be yourself lah. Maksudnya kalau kamu udah yakin dan udah nanemin yang baik-baik terus, pasti nanti kamu dapat yang baik. Bakal yang baik. Insya Allah. Jadi kalau misalkan mau dapat pasangan yang baik, kayaknya yang pertama kali harus diperbaikin bukan cara memilihnya, tapi diri sendiri ya.
Itu sih. Dan Diri sendiri, terus faktor di mana lingkunganmu juga. benar. Dan jangan pernah lupa bahwasannya semua akan indah pada waktunya. Adianto Pentol 2021. Siap. Kayak gitu. Ya mungkin ini udah hampir 1 jam juga. Mudah-mudahan apa yang Semoga bisa bermanfaat ya, Pe. Iya, semoga bisa bermanfaat. Dan tadi balik lagi, aku juga banyak belajar Tol dari apa yang kon lagi siapin dan lain segala macam, dan semua yang udah dilaluin, dan mudah-mudahan bisa jadi insight buat teman-teman juga. Kalaupun memang mungkin cocok atau tidak cocoknya obrolan kita, bisa jadi tema ini nih bisa jadi obrolan di tongkrongan masing-masing gitu. Betul. Karena kalau cuma ngebahas, maaf nih ya, kalau cuma ngebahas sneaker, ngebahas motor, ngebahas mobil, ngebahas Nggak sepeda, seru. kayaknya nggak ada kelar-kelarnya Pak. Dan Ngebahas- kita hidup itu makhluk sosial. benar. Kita harus bertemu orang, kita harus sharing sama Benar. sesama atau teman, sahabat. Soalnya kenapa? Insight dari teman-teman sekeliling kita itu penting bagi kita. Betul. Penting dalam artian kamu kalau nggak bersosialisasi, kamu nggak akan tahu di mana kelemahanmu, kamu kelebihanmu. Kita tuh punya salah nggak sih? Kita tuh punya kurang nggak sih? Itu yang akhirnya kita juga kurang bisa mampu gitu kan. Betul. Benar. Dan aku berharap kamu dengan acara kayak gini, maksudnya acara ya? Iya, acara. Bodoh, saran-saran kali acara. Maksudnya dengan inovasi seperti ini, aku harap apa ya? Maksudnya lebih semangat lagi, Benar. jangan sampai lesu atau Iya. ya, yang penting kamu dapat insight dari orang yang kamu ajak ngobrol. Iya benar. Dianya dapat insight juga dari mereka yang ngobrol. Udah. Benar. Yang akhirnya kayaknya sih ya, aku sih ngerasa kita tuh punya pikiran bukan masalah yang lebih banyak atau lebih sedikit atau lebih benar atau lebih salah, enggak. Betul. Tapi kita tuh bisa saling melengkapi salah satunya. Nah, Betul. mungkin Pentol bisa ngasih pandangan masalah, ya tadi aku secara pemikiran terwarnai gitu. Oh ternyata hal-hal seperti ini yang harus disiapin dan segala macam. Apakah itu bakalan jadi solusi aku juga? Belum tentu. Belum tentu. Cuman bisa jadi referensi yang baik Referensi, gitu. betul. Jadi ketika ketemu Ambil studi yang kasus baik. yang sama, bakalan jadi hal yang positif juga Betul. gitu. Dan tadi yang disampaikan Pentol masalah bersosial adalah kayaknya memang teman-teman yang jarang ngobrol, jarang komunikasi segala macam, ngerasa dirinya gitu-gitu aja. Coba deh mulai dari sekarang, betul. berani buat ngobrol, berani buat diskusi. Ya sama yang nyaman-nyaman aja. Teman, Sekitar sama lah, saudara, saudara. sama orang tua Soalnya, atau apa. Tongkrongan sekarang boleh lah kita main game, boleh Ketawa-tawa. ketawa-tawa, boleh. Cuma kapan waktunya kita serius, kapan waktu kita santai, Benar. itu harus kita maksimalin gitu loh. Hidup sekali, Bersih. hidup sekali. Hidup dan ini cuma sekali, bro. Betul. dan harus kita pinter-pinter untuk cari insight dari orang-orang sekitar. Betul. Jadi cari manfaat dari orang lain, mungkin cerita baik atau cerita buruk bisa jadi sebuah pelajaran di dalam hidup. Kayak gitu. Oke, makasih banyak nih yang udah dengerin Sama-sama. sampai hari ini. Makasih Mas Pentol udah mau bergabung. Sama-sama. Makasih juga yang udah ngedengerin sampai detik ini. Ya, walaupun gak gabut-gabut banget, mungkin mereka sambil ngapa-ngapain, mudah-mudahan bisa dapat intisari dari apa yang kita sampein gitu. Dan tadi kayaknya kita banyak banget ngasih statement itu bukan yang paling benar. Betul. Itu juga bukan yang paling baik gitu. Itu pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi. Jadi subjektivitas aja, dan teman-teman berhak menilai itu benar atau salah. Ataupun memang mungkin itu kurang benar buat menurut teman-teman, mungkin teman-teman punya cara yang lebih baik kayak gitu. Ada Jadi cara yang lain-lain. benar. Jadi ini bukan absolut ya. Betul. Mengajak pun juga ya mengajak untuk diskusinya, bukan mengajak untuk nikah karena siap atau nikah karena umur. Itu terserah, itu pilihan teman-teman lagi. Mudah-mudahan Yang terbaik lah. kita bisa berjalan di kehidupan kita dengan zona-zona yang tepat. Udah, Betul. kayak gitu aja sih. Makasih banyak yang udah dengerin. Jangan lupa nonton juga episode-episode yang belum didengar gitu. Di sini ada di Spotify punya percakapan, atau ada di YouTube juga punya percakapan. Mohon maaf kalau misalkan mulai sekarang kayaknya nggak ada videonya dulu. Kayaknya lebih sering ngobrol kayak gini nih. Soalnya rata-rata tamu-tamu yang diundang gara-gara ada kamera kikuk kan. Iyalah. Jadi kayak Nggak apaan biasa di gitu sini? ya, nggak Iya. biasa. Kebetulan saya kan nggak ngundang selebgram, YouTuber gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah, mendingan kita pakai video aja, nanti ada gambar atau apa sebagai dokumentasi aja. Kayak gitu. Makasih banyak yang udah dengerin sampai detik ini. Mudah-mudahan sehat-sehat terus di rumah, hidup juga makin aman-aman aja. Amin. Mudah-mudahan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa melewati tahun-tahun yang berat ini
ya 2020 udah berat banget lah, 2021 ini saatnya kita bangkit lah Betul. untuk memulai kehidupan yang baru. Semangat semua buat teman-teman yang mau nikah, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Pentol juga nih. Amin. Amin. Tanggal berapa kira-kira tuh? Insya Allah secepatnya. Insya Allah secepatnya. Iya. Tapi belum keluar tanggal ya? Belum. Tapi di 2021 ini pasti ya? Insya Allah. Pasti di 2021. Ya mudah-mudahan bisa cepat juga menyusul Mas Pentol buat Amin. teman-teman dan yang lagi mau menikah, yang lagi menghadapi dengan masalah, mudah-mudahan cepat diselesaikan masalahnya. Itu aja. Jadi walaupun tadi Mas Pentol punya perspektif terkait pernikahan seperti tadi yang mungkin kurang lebih agak berbeda juga sama aku kayak gitu. Dan walaupun kita berdua juga sebenarnya tidak menyepakati banyak hal gitu. Walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Arvin Farelli undur diri dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di momen-momen percakapan yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari